Halo semua, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang, ya mungkin sering bikin Anda gemes sendiri. Kita bakal ngebahas seni prompt engineering, cara bertanya agar hasil akurat. Target saya cuma satu, setelah dengerin ini, Anda nggak lagi jadi sekedar pengguna AI yang pasif, tapi berubah jadi seorang power user yang bener-bener pegang kendali. Soalnya, secanggih apapun AI di luar sana, alat itu cuma bisa kerja maksimal kalau kita tahu persis gimana cara nyuruhnya. Oke, ini dia peta jalan kita buat sesi ini. Kita bakal mulai dari bahas mengapa output AI sering meleset. Terus, kita masuk ke formula dasar prompt sempurna. Dilanjut dengan teknik prompting tingkat lanjut. Cara mencegah AI berhalusinasi. Terus kita kenalan sama RAG dan konteks eksternal. Dan terakhir, kita lihat dampak nyata penguasaan prompts di dunia kerja. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Mengapa output AI sering meleset? Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Udah ngetik pertanyaan panjang-panjang, pas keluar hasilnya, aduh kok nggak nyambung gini ya? Jauh banget dari harapan. Nah jujur aja, AI itu kan bukan pembaca pikiran. Coba bayangin AI itu kayak anak magang atau karyawan baru yang jenius banget, tapi dia sama sekali nggak tahu apa-apa soal konteks spesifik bisnis Anda. Kalau nggak dikasih arahan yang jelas, ya pasti dia bakal meraba-raba. Misalnya nih, kalau Anda cuma ngasih instruksi samar kayak analisa data ini. Nah, karena instruksinya terlalu umum, AI terpaksa nebak-nebak dan ngasih jawaban yang super luas, dangkal, dan klise banget. Dari sini kelihatan kan, masalah utamanya itu sebenarnya bukan di mesin AI-nya, tapi di instruksi atau prompt yang kita masukin. Nah, untuk ngeberesin masalah tadi, kita masuk ke bagian kedua, formula dasar prompt sempurna. Bikin instruksi AI yang benar itu ibarat kita lagi nyusun balok mainan. Ada 4 elemen wajib yang harus nyambung. Pertama, role atau peran. Anda mau AI ini bertindak jadi siapa? Kedua, konteks. Kasih tahu latar belakang situasinya. Ketiga, task alias tugas spesifiknya apa. Dan keempat, format. Anda maunya hasil akhirnya dibikin dalam bentuk apa? Kalau 4 elemen ini udah Anda tentukan, ambiguitas itu bakal langsung hilang. Biar lebih kebayang, coba lihat bedanya. Daripada sekedar ngetik buatkan email, mending coba pakai formula tadi. Jadinya kayak gini. Bertindaklah sebagai manajer HR, buatkan email pengumuman WFH 200 kata dengan nada ramah. Kelihatan kan bedanya? Dengan ngasih batasan yang ketat, Anda bakal langsung dapat respon yang akurat dan siap pakai. Kalau formula dasarnya udah paham, yuk kita naik level di bagian ketiga. Teknik prompting tingkat lanjut. Jadi ada yang namanya zero shot prompting, itu kalau Anda nyuruh AI tanpa ngasih contoh sama sekali. Tapi kalau Anda mau hasilnya melompat drastis, coba deh beralih ke few shot prompting. Simpelnya, Anda kasih beberapa contoh referensi dulu ke AI-nya. Ibaratnya Anda lagi ngajarin AI tentang gaya, nada, dan struktur yang Anda mau sebelum dia disuruh nyusun jawabannya sendiri. Terus, gimana kalau tugasnya lebih analitis? Nah, Anda wajib pakai teknik yang namanya chain of thought. Teknik ini keren banget karena dia memaksa AI buat berpikir keras, langkah demi langkah. Jadi daripada dia langsung nebak dan lompat ke kesimpulan ngasal waktu disuruh ngitung anggaran yang rumit, dia bakal memecah kalkulasi itu jadi proses logis yang berurutan. Kalau mau yang lebih ekstrim lagi, ada kerangka kerja yang namanya Tree of Thoughts. Ini ngasih AI kemampuan buat mengeksplorasi banyak jalur solusi sekaligus. Dia bakal nge-generate kandidat pemikiran, mengevaluasi mana yang paling mungkin, memprediksi ke depan, dan bahkan bisa putar balik atau backtracking kalau dirasa jalurnya salah. Semua itu dilakukan sampai dia nemuin solusi yang paling mutlak dan terbaik. Tapi seiring kita nge-push AI buat kerja lebih keras, ada resiko yang ngintip. Kita bahas ini di bagian keempat, mencegah AI berhalusinasi. AI berhalusinasi itu terjadi pas si AI sebenarnya bingung, tapi dia berusaha keras pengen nyenengin Anda. Ujung-ujungnya apa? Dia malah ngarang fakta palsu, tapi dengan tingkat kepercayaan diri yang luar biasa tinggi. Contoh lucunya tuh pas AI disuruh ngitung ada berapa huruf R di kata strawberry. Dia sering salah jawab, karena dia ngerespons berdasarkan probabilitas dari data pelatihannya, bukan pakai logika dasar. Nah, cara paling ampuh buat nangkal halusinasi dan jawaban basi ini adalah dengan negative prompting. Maksudnya, Anda ngasih batasan absolut dengan ngasih tahu AI secara eksplisit apa yang jangan dia lakukan. Misalnya, Anda tambahin perintah tegas, jangan gunakan kalimat klise. Ini bener-bener ngebatasin ruang gerak AI buat bikin kesalahan. Masih kurang puas? Oke, kita masuk ke bagian kelima, arabialisa gerak dan konteks eksternal.
Kalau Anda benar-benar mau meniadakan halusinasi 100% dan mau AI berpijak pada kebenaran absolut, Anda butuh yang namanya Retrieval Augmented Generation atau RAG. Intinya, proses ini maksa si AI buat nyari dan ngekstrak fakta dari database spesifik Anda terlebih dahulu. Dia harus membaca sumber yang valid dulu, baru deh diizinkan merangkai jawaban. Akurasi datanya pasti aman. Oke, teorinya udah semua. Sekarang kita lihat buktinya di bagian ke-6, dampak nyata penguasaan prompt. Ini bukan cuma teori aja ya. Dalam studi terbaru dari Pakai.ai yang melibatkan puluhan profesional di Indonesia, coba tebak, 71% dari mereka ngelaporin penghematan waktu kerja yang benar-benar masif setelah mereka nguasain teknik prompt engineering ini. Bayangin aja, dengan berhenti pakai prompt asal-asalan yang cuma ngasilin output nggak berguna, para profesional ini berhasil mangkas waktu kerja mereka sampai setengahnya. Bahkan, hampir 30% dari mereka ngirit waktu jauh lebih banyak dari itu. Ini jadi bukti nyata kalau keahlian prompting itu adalah kompetensi strategis yang sangat kritis. Sebagai penutup, ingatlah selalu kalau AI itu bukan tongkat sihir. Dia cuma sebuah alat, dan kualitas AI Anda ya cuma bakal sebaik instruksi yang Anda berikan. Jadi, pertanyaannya buat Anda sekarang, apakah Anda masih mau pasrah nerima hasil AI yang gitu-gitu aja, atau Anda siap ambil alih kemudi dan mendiktekan hasil persis seperti yang Anda mau? Siapa yang pegang kendali sekarang?